Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dan sehat tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang seperti saat ini. Tiga kalinya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan kultum dengan judul ikhlas merupakan kunci diterimanya amal. Sebagai hamba Allah, kita diperintahkan untuk senantiasa beramal saleh. Namun beramal saleh saja akan sia-sia tanpa dasari keikhlasan. Ikhlas sendiri merupakan beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Kewajiban berlaku ikhlas dalam beramal ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya dalam mereka telah disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Mengapa kita diperintahkan untuk ikhlas dalam beribadah? Itu tidak lain karena keikhlasan menjadi kunci diterimanya sebuah amal. Amal yang dilakukan tanpa keikhlasan hanya berujung pada kesia-siaan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang artinya maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai akan salatnya. Orang-orang yang berbuat riya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Dalam hadis riwayat Muslim juga diceritakan bahwa kelak orang yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban adalah orang-orang yang mati syahid. Diperlihatkan kepadanya seluruh nikmat yang diterimanya, ia pun mengakuinya. Allah bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat atas nikmat yang telah diberikan? Ia menjawab, aku telah berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah membantah, kamu berbohong. Kamu berperang karena ingin disebut pemberani dan engkau telah mendapatkannya di dunia. Kemudian Allah memerintahkan malaikatnya untuk menarik wajahnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Kemudian yang kedua adalah mencari ilmu dan mengajarkannya. Ia juga sebagai seorang qari. Diperlihatkan kepadanya seluruh nikmat yang diterimanya, ia pun mengakuinya. Allah bertanya kepadanya, apa yang engkau perbuat dengan nikmat-nikmat tersebut? Ia menjawab, aku telah mencari ilmu sekaligus mengajarkannya serta menjadi qari. Allah membantah, kamu telah berbohong. Kamu belajar karena ingin disebut alim dan kamu baca Al-Quran karena ingin disebut qari. Dan ini semua sudah kamu dapatkan di dunia. Kemudian Allah memerintahkan malaikatnya untuk menarik wajahnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga yaitu orang-orang yang telah diberi harta lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia diperlihatkan amalnya, diperlihatkan seluruh nikmat yang diterimanya. Ia pun mengakuinya, dan Allah bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat atas nikmat-nikmat tersebut? Allah yang menjawab, tidak pernah aku meninggalkan kesempatan untuk berinfak di jalanmu, kecuali aku selalu melakukannya karenamu. Allah membantah, kamu berbohong, kamu melakukannya karena ingin disebut orang dermawan, dan ini semua sudah kamu dapatkan di dunia. Kemudian Allah memerintahkan malaikatnya untuk menarik wajahnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Kisah tersebut semakin perjelas bahwasanya amal yang dilakukan bukan karena Allah, hanya akan berujung pada sia-siaan. Nah, meskipun amal baik, namun tetap saja tidak berguna. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.